أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma rabbana fashalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat 32. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Dan gunung-gunung, jibal bentuk jamak daripada kata jabal. Ya, kalau satu gunung jabal, makanya kita mengenal ada namanya Jabal Uhud, ya. Gunung Uhud. Ya. Kita juga mengenal ada namanya Jabal Rummah. Ya, kalau di Uhud itu ada gunung tempat dulu pasukan pemanah. Rummah dari kata ruh, ramhun, ya, anak panah. Rummah yang melepaskan anak panah. Itu kisah tentang perang Uhud di mana Nabi menempatkan 50 pasukan pemanah di gunung yang kemudian sekarang disebut dengan Jabal Rummah. Gunung atau bukit tempat para pemanah. Nah, jabal bentuk singular, bentuk tunggal. Jamaknya adalah jibal. Ketika Allah mengatakan wal jibal dan gunung-gunung, artinya yang pertama tentu secara kuantitas gunung yang Allah ciptakan banyak. Kemudian makna yang kedua, ketika disebut sebagai gunung-gunung, maka ternyata satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Ya, satu dengan yang lain saling berhubungan. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ya. Ada yang kemudian bahkan ketika Allah katakan sebagai wal arda was-samaa banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Ketika bumi itu difirashkan, dihamparkan, maka semua yang ada di atas muka bumi, bahkan daratan dan lautannya termasuk di situ. Maka kita saksikan bahwa yang namanya gunung itu bukan hanya ada di daratan. Ya. Adakah gunung di lautan? Ada. Adakah gunung yang kemudian di tempat es begitu? Ada. Kenapa? Karena Allah katakan gunung itu Allah ciptakannya di bumi, maka semua yang ada di dalam bumi, baik dia adalah lautannya ataupun daratannya, Allah ciptakan ada gunungnya. Karena satu dengan yang lain arsaha. Apa makna arsaha? Yang pertama adalah qarraraha wa athbataha wa akkadaha fi amakiniha. Allah tancapkan dia, Allah kokohkan dia, dan Allah tetapkan dia di tempatnya masing-masing.
Allah tempatkan dia di tempatnya masing-masing. Akkadaha fi amakiniha. Tetapi dalam ayat lain Allah mengatakan bahwa gunung-gunung itu dia tidak diam di tempatnya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Anda melihat gunung-gunung, kata Allah, Anda mengira dia diam di tempatnya jamidatan. Dia hanya statis. Wa hiya tamurru marras sahab, padahal dia berjalan sebagaimana awan yang juga berjalan. Apa yang kemudian menjadi korelasi ketika Allah mengatakan wal jibala arsaha, dan gunung-gunung tatkala kami kokohkan pada tempatnya, kami tetapkan pada tempatnya masing-masing. Artinya apa? Bahwa tempat itu pun bergerak. Dia tidak berpindah tempat antara satu gunung menempati tempat gunung berikutnya, tidak. Tapi tempat itulah yang bergerak, yang dalam pandangan mata kita menyaksikan bahwa gunung itu diam di tempatnya. Sehingga kedua ayat ini sebenarnya tidak saling berselisih, tidak saling kemudian menyalahkan satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan pendapatnya. Maka mensinkronkan dua ayat yang kita sebut dengan metode al-jam'u, kita kumpulkan maknanya supaya tidak saling bertabrakan makna ayat itu, sehingga tidak ada yang saling protes. Katanya gunung arsaha dalam surat An-Nazi'at, gunung ditempatkan di tempatnya masing-masing, akkadah fi amakiniha. Tapi kenapa dalam ayat lain kok katanya berputar? Perputarannya bukan perpindahan tempat dari satu gunung kepada gunung yang lain, tapi memang berputar semuanya. Sehingga ketika dia menjadi sesuatu yang bergerak, setiap pergerakan itu punya potensi persinggungan, kemudian bertabrakan, dan lain sebagainya. Maka kita mengenal ada istilahnya gempa vulkanik, ya, yang disebabkan oleh pergerakan gunung. Nah, begitu juga bumi, tanah-tanah yang Allah ciptakan itu juga dia bergerak. Bahkan langit Allah katakan was-samaa'a banainaha, langit itu kami luaskan wa inna lamusi'un. Ya, langit itu tidak dia dengan ukurannya yang sama selalu, tidak. Dari dulu awal penciptaan sampai nanti hari kiamat, langit itu akan semakin meluas, semakin meluas, semakin meluas. Wa inna lamusi'un. Kami yang meluaskan itu, kata Allah. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lamma khalaqallahu al-ardha ja'ala at-tamid, fa khalaqa al-jibala fa alqaha 'alayha." Ketika Allah telah menciptakan bumi, Allah hamparkanlah bumi itu. Setelah Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan gunung-gunung dan Allah lemparkan gunung-gunung itu ke bumi. Jadi caranya menancapkan itu ya dilempar. Ilqa, jadi dilempar. Bukan diayun begini. Ilqa itu beginikan. Throw, ya, lempar. Throw itu alqa, yulqi, ilqa. Jadi dilemparkan. Nah, 'alaiha, sampai menancap di atasnya. Kemudian fastaqarrat fata'ajjabatil malaikatu min khalqil jibal. Maka seketika gunung itu menancap di setiap permukaan bumi dan kokoh luar biasa. Fata'ajjabatil malaikatu min khalqil jibal, yang membuat para malaikat takjub dengan cara Allah menciptakan gunung itu. Ya, kok bisa? Ya, bumi dengan awal penciptaannya datar, dahaha, farashnaha, ya. Kemudian waja'al arda mihada, waja'al al-ardha am lam naj'al al-ardha mihada, dihamparkan begitu, tidak ada apapun sama sekali. Kemudian langsung rapi dengan semua gunung-gunungnya. Airnya belum ada, Pak. Awalnya belum ada. Jadi persis dalam ayat-ayat tentang penciptaan bumi, Allah kemudian langkah keduanya adalah
step berikutnya adalah menciptakan gunung dengan cara ditancapkan, dilemparkan. Nah, setelah itu malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, wahai Allah, fahal min khalqika syai'un ashaddu minal jibal?" Wahai Allah, adakah ciptaanmu yang lebih kokoh, yang lebih dahsyat, yang lebih kuat dibandingkan gunung? Kata Allah, qala na'am, ada. Apa kira-kira Pak? Ciptaan Allah yang paling kokoh, yang paling kuat, yang paling asyad, paling luar biasa dibandingkan gunung. Apa kira-kira? Kata Allah ada. Apa? Al-hadid, besi. Ya, besi itu lebih kokoh kata Allah dibandingkan gunung. Ya. Kemudian malaikat bertanya lagi, qalat, "Ya Rabb, fahal min khalqika syai'un ashaddu minal hadid?" Ada enggak yang lebih kokoh, lebih kuat dibandingkan api, lebih dibandingkan besi? Kata Allah, qala na'am, ada. Apa itu? An-nar, api. Gunung kira-kira sekarang ada yang habis ya Pak? Ada. Dengan apa habisnya gunung? Dengan bulldozer dari besi kan. Nah, sekarang besi. Lebih kuat mana besi dengan api? Dibakar dia bisa kita tekuk. Dibakar dia meleleh. Dibakar dia kita bisa patahkan. Maka kata Allah, ada yang lebih kuat dibandingkan besi. Apa itu? Api. Kemudian qalat, malaikat bertanya lagi, "Ya Rabb, wahai Allah, fahal min khalqika syai'un ashaddu minan nar?" Adakah yang lebih dahsyat dibandingkan api ciptaanmu itu? Ada enggak yang lebih dahsyat ciptaanmu dibandingkan api? Maka Allah mengatakan, qala na'am, ada. Apa itu? Al-ma, air. Ya, air lebih dahsyat dibandingkan api. Ini dalam konteks Pak, di bumi belum ada apa-apa, kecuali waktu itu bumi hamparan dan ada gunungnya. Jadi malaikat heran, siapa yang bisa ngalahin gunung kalau begini? Ada besi. Ya Allah, Engkau akan ciptakan besi, ada. Tapi setelah besi, apalagi yang paling kuat? Aku ciptakan nanti api. Baik. Setelah ada api, apalagi yang paling kuat? Apalagi yang paling dahsyat? Ada, aku ciptakan nanti air. Baik. Setelah itu kamu kata malaikat, "Ya Rabb, fahal min khalqika syai'un ashaddu minal ma'?" Ada enggak yang lebih dahsyat daripada air nantinya itu? Kata Allah, ada. Naam. Apa Pak? Apa yang lebih dahsyat dibandingkan api? Dibandingkan air? Kata Allah Subhanahu wa taala, ar-rih, angin. Ya. Angin itu bisa menghempaskan, membawa awan, kemudian dia bisa membawa angin laut, bisa luar biasa. Air itu dibawa dengan angin, takluk dengan angin. Kita mengenal ada istilah angin laut, angin darat ya. Kalau di lautan itu yang menentukan nelayan kapan dia harus berangkat, kapan dia harus pulang. Ya. Kenapa? Kemudian kalau saya ketika melihat hadis ini sederhana saja, biar gampang. Kita kalau wudu kan pakai air Pak, ya, yang bisa membatalkan air wudu kita apa? Angin kan? Itu kira-kira. Biar gampang ingatnya gitu ya. Keluar angin kita, batal air wudu kita sudah. Ambil air wudu lagi. Ya, mau sebanyak apapun ambil air wudu, walaupun anginnya sedikit aja keluar, batal kita wudu kita. Jadi mengalahkan air itu angin ternyata ya. Kemudian qalat, "Ya Rabb," malaikat bertanya lagi, "Fahal min khalqika syai'un ashaddu minar rih?" Ada enggak yang lebih dahsyat dibandingkan angin itu? Masih ada enggak kira-kira Pak? Kata Allah, ada. Naam. Apa itu? Ibnu Adam, manusia. Jadi sudah Allah ciptakan bumi dihamparkan, Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan besi, Allah ciptakan api, Allah ciptakan air, Allah ciptakan angin. Setelah itu Allah ciptakan manusia.
Jadi manusia ke muka bumi itu sudah ada semua fasilitasnya. Ya. Tidak serta-merta kosong. Nabi Adam diturunkan ke muka bumi itu sudah ada semuanya. Terfasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dikatakan na'am ibnu Adam, manusia lebih dahsyat dibandingkan angin, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yatasaddaqu bi yaminihi yukhfiha min shimalihi. Tapi syaratnya kalau manusia pengen lebih kuat dibandingkan angin, prinsipnya harus kuat. Apa artinya? Jangan angin-anginan. Jangan sampai masuk angin, jangan sampai terbawa angin, harus teguh pendirian. Apa yang kemudian dicontohkan? Yukhfiha yatasaddaqu bi yaminiha. Dia bersedekah dengan tangan kanannya, yukhfiha an shimalihi, dia sembunyikan dari tangan kirinya. Jadi dia punya prinsip. Kekokohan nilai bagi seorang manusia adalah ketika ibadah yang dikerjakan semata-mata yang diharapkan hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak angin-anginan, ibadahnya tidak masuk angin. Sampai di situ hadisnya berhenti. Makanya kalau kita lihat penjelasan para ulama, kenapa diakhiri dengan yang paling dahsyat adalah manusia, tapi Allah kasih kunci, tidak semua manusia yang lebih kuat daripada angin, karena banyak juga manusia yang beramalnya angin-anginan, ke bawah arus saja. Semua hijrah, satu hijrah, semua hijrah. Nanti ada yang lagi heboh, misalnya ada yang tiba-tiba buka cadar lagi, ntar ada buka lagi. Ya. Ada yang hijrah, ikut hijrah. Lepas jilbab satu, lepas jilbab lagi. Ya. Dulu ngefansnya luar biasa. Dia beragama karena seseorang, bukan karena Allah. Maka ketika teladannya tidak sesuai yang diharapkan, maka dia kembali kepada jalan sebelumnya. Berarti dia beragama angin-anginan, tidak lebih kuat dibandingkan angin. Terbawa angin. Bahkan dia tidak bisa melawan arus angin. Dia tidak bisa anti mainstream, ikut aja arus kemanapun. Tidak punya prinsip. Sebagaimana angin yang bisa menaklukkan semuanya, mengikuti apa yang dia inginkan. Angin berputar, semua berputar. Angin mengarah ke utara, dia semua ke utara. Angin kemudian ke laut, semua ikut ke laut. Bahkan nelayan pun berangkat ke laut. Tapi seorang manusia yang punya pendirian, dia tidak angin-anginan. Dan Allah mencontohkan luar biasa. Contoh yang orang tidak angin-anginan sebagai seorang manusia yang kokoh pendiriannya adalah tatkala dia bersedekah, yatasaddaqu bi yaminihi, dengan tangan kanannya, yukhfiha an shimalihi, dia sembunyikan dari tangan kirinya. Bagi dia enggak ada masalah. Ada ataupun tidak ada orang yang melihat, yang dia cari adalah bagaimana Allah melihat. Ada atau tidak ada orang memuji, bagi dia yang paling penting Allah yang memuji. Ada atau tidak ada orang yang menilai, bagi dia yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, "Lamma khalaqallahu al-ardha qamasat wa qalat takhluqu alayya Adam wa dhurriyyatahu. Yulquna alayya natanahum wa ya'maluna alayya bil khataaya farsaha Allah bil jibal faminha ma tarawna wa minha ma la tarawna wa kana awwal qarar al ardi kalahmil jazuri idza nahir yakhtaliju lahmuhu." Ketika Allah pertama kali menciptakan bumi, Allah hamparkan. Kemudian bumi bilang sama Allah begini, takhluqu alayya Adam wa dzurriyyatah. Wahai Allah, Engkau akan menciptakan di atasku manusia-manusia dari kalangan Bani Adam dan anak cucu keturunannya. Sementara yulquna alayya natanahum, mereka melemparkan kepadaku semua kekotoran dan kotoran-kotoran yang busuknya itu kepadaku. Engkau menciptakan di atasku, diambil dariku, kata bumi, Bani Adam.
Tapi kemudian Bani Adam memasukkan kepadaku semua kekotoran-kekotorannya. Kotoran-kotoran dimasukkan ke bumi, Pak. Padahal kita dari tanah. Ya. Allah ciptakan kita dari tanah. Ya. Tanah di mana? Di Arafah, dengan beberapa jenis tanahnya. Ya. Walaupun kemudian karena sedikit anekdot begitu ya, kalau orang yang katanya doyan belanja berarti diciptakan dari tanah abang begitu katanya. Kalau yang sukanya ribut-ribut berarti diciptakan dari tanah sengketa katanya begitu. Ya. Kita diciptakan dari tanah. Bumi protes, ya Allah, Engkau ciptakan di atasku anak Adam dan semua cucu keturunannya. Tapi yang mereka berikan kepada aku justru najnahum, semua yang busuk-busuk itu, yang kotor-kotor. Wa ya'maluna 'alayya bil khataya, sudah memasukkan kepadaku ke dalam perutku yang kotor-kotor, dan dia berbuat kesalahan di atas punggungku. Tabiat manusia akan senantiasa berbuat dosa di atas punggungku, kata bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalah, nanti bumi cerita. Dia akan ungkapkan semua yang terjadi di atas punggungnya. Ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini, ya Allah, si fulan begini. Pada waktu hari ini, jam sekian, detik sekian, dia melakukan ini, itu, dan seterusnya. Baik ataupun buruk diceritakan. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka kemudian farsahallahu bil jibal. Maka Allah tancapkan di atas bumi itu gunung-gunung. Supaya tidak semua daripada hamparan bumi terisi dengan sesuatu yang membuat bumi sendiri tidak nyaman. Yang kedua, ketika bumi bergejolak, maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi bergejolak, maka dia bisa sangat mungkin mengeluarkan semua yang ada dalam isinya. Apa yang menyeimbangkan kemudian bumi tidak mengeluarkan isinya? Gunung itulah sebagai pasak yang menancap kuat di dalam. Dia yang mengendalikan. Faminha ma tarawna wa minha ma la tarawna. Sebagian gunung ada yang bisa kalian lihat, sebagian gunung ada yang tidak bisa kalian lihat. Ya. Kemudian kata Allah, wa kana awwalu qararil ardi kalahmil jazur idza nuhir. Awal pertama kali Allah menetapkan bumi itu seperti lahmil jazur idza nuhir, seperti daging hewan kurban tatkala baru pertama kali disembelih. Apa yang dirasakan, Pak? Atau bagaimana warna daging ketika baru saja disembelih? Warnanya apa? Merah. Warnanya merah. Pertama kali Allah menciptakan bumi, qararan, dihamparkan, maka semua hamparan itu terlihat warnanya merah. Ya, seperti kalahmil jazur idza nuhir, pertama kali daging atau hewan kurban disembelih, dagingnya akan kelihatan merah. Kecuali daging hewan kurban sudah dibikin kornet begitu ya, atau sudah dikalengin, atau sudah ditaruh di kulkas 1 bulan. Kira-kira warnanya apa jadinya? Agak biru ya, agak biru, agak ungu gitu. Nah, pertama kali seperti itu, merah. Yakhtaliju lahmuhu, sepertilah kondisinya seperti daging yang sedang bercampur itu. Nah, kenapa ini disampaikan? Sekarang kita menyaksikan, alhamdulillah, mungkin hamparan tanah merah itu masih kita bisa saksikan di belahan bumi yang lain. Ya, mungkin bisa kita lihat di padang pasir, ya, yang panas, di kawasan-kawasan Jazirah Arab yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada kemudian mata air, bukit batu, gunung batu, tanah merah, ya, dan seterusnya. Tapi kita yang di Indonesia sekarang menyaksikan kan luar biasa. Di mana tanah merah ada?
Mungkin di lapangan timah aja sisa situ ya, tanah merah. Sisanya tanah itu hijau, ya, banyak tumbuh-tumbuhannya, ya, kemudian juga banyak, ya, sudah terisi dengan segala sesuatu. Artinya, kalau seandainya apa yang Allah ciptakan dulu bumi dengan kondisi seperti itu dan Allah hadirkan seperti itu pula kondisi bumi saat ini yang kita hadapi dengan segala hal yang tidak Allah fasilitasi. Belum ada anginnya, belum ada airnya, belum ada apinya, belum ada besinya dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita bisa hidup? Sementara Allah menciptakan kita untuk menjadi khalifah di atas muka bumi bukan perkara yang sederhana. Perlu dengan fasilitas yang Allah berikan. Untuk apa fasilitas itu Allah berikan? Untuk memaksimalkan fungsi kita sebagai manusia yang ditugaskan, diamanatkan. Pertama sebagai khalifatullah fil ardh, yang kedua adalah sebagai hamba yang mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Memaksimalkan fungsi mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dan memaksimalkan tugas sebagai khalifah yang memakmurkan bumi dengan segala fasilitas yang sudah Allah berikan. Maka Allah katakan dari awal, asyaddu khalqan amis sama banaha, rafa'a samkaha fasawwaha, wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha, wal arda ba'da dhalika dahaha, akhraja minha ma'aha wa mar'aha, wal jibala arsaha. Untuk apa semua itu? Allah jawab, mata'al lakum wa li'an'amikum. Fasilitas buat kita. Sebagai perhiasan buat kita. Mata itu perhiasan. Perhiasan itu untuk disimpan atau dipakai, Pak? Dipakai, satu. Yang kedua untuk diapakan? Untuk dimanfaatkan. Untuk diberdayakan. Kalau kita kemudian Allah katakan bumi sebagai mata'al lakum, sebagai perhiasan buat kalian, semua yang ada seperti tadi disampaikan dalam ayat-ayatnya, maka artinya apa? Semua yang tersedia itu mata'al lakum, perhiasan bagi kalian. Artinya apa? Perhiasan dipakai, maka semua itu silahkan pakai. Al-Quran menegaskan bahwa air, kemudian api, besi, gunung, pakai aja. Ya, bukan untuk dikuasai oleh siapapun. Karena fasilitas dari Allah untuk semua umat manusia. Tidak boleh ada yang kemudian merasa lebih memiliki air di satu sisi. Tidak boleh ada yang lebih merasa memiliki misalnya api. Tidak boleh ada yang merasa lebih memiliki besi. Tidak boleh ada yang lebih merasa memiliki angin dan lain sebagainya. Semua yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala silahkan pakai, gunakan untuk kemaslahatan semuanya. Selama dua fungsi utama, memakmurkan bumi dan memaksimalkan fungsi sebagai hamba, pakai saja. Pertama buat siapa? Buat kita. Mata'an lakum, buat kalian, kata Allah. Tentu bukan hanya orang beriman, tapi untuk semua umat manusia dan semua yang ada di atas muka bumi Allah, makhluk-makhluk hidup yang lain, bahkan dari kalangan jin sekalipun. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Katsir, aidahal ardha fa anba'a uyunaha. Allah hamparkan bumi dan Allah hadirkan mata airnya. Wa adhara maknunaha. Allah munculkan, tampakkan semua yang terpendam di dalam bumi. Bahan tambang, barang tambangnya semua Allah munculkan ke permukaan, Allah perlihatkan dengan teknologi, kemudian diteropong ke dalam bumi. Ada apa di situ? Ada minyak buminya, ada emasnya, ada bauksit,nya, ada tembaganya, ada semuanya, ada, dilihat, ada minyaknya. Oh, adhara maknunaha. Semua yang tersembunyi di dalam bumi Allah tampakkan, Allah kasih lihat. Ya. Kemudian wa ajra anharaha, Allah alirkan sungai-sungainya dan air-airnya. Wa anbata zuru'aha, Allah tumbuhkan pohon-pohonannya. Wa asjaraha, tumbuhan-tumbuhannya. Wa thimaraha, dan buah-buahannya. Wa thabbata jibalaha, Allah kokohkan gunung-gunungnya.
litastaqirra bi ahliha wa yaqirru qararuha wa yaqirru qararuha. Untuk kemudian kokoh dia berada di tempatnya. Semua itu kullu dzalika mata'an li khalqihi, semua itu adalah perhiasan bagi semua ciptaannya untuk digunakan. Silahkan pakai semuanya. Walima yahtajuna ilaihi, dan silahkan gunakan bagi siapapun yang membutuhkannya. Minal an'am, baik hewan-hewan ternak, hewan-hewan berkaki empat, allati yakulunaha, yang mereka manusia akan makan, wa yarkabunaha, dan manusia akan gunakan sebagai hewan tunggangan. Muddat ihtiyajihim ilaiha, selama mereka masih membutuhkannya fi hadhid dar, selama mereka hidup di dunia, ila an yantahiyal amad, sampai kiamat nanti datang, wa yanqadiyal ajal, atau sampai kematian datang. Jadi sederhana, hidup dimulai, semua Allah sediakan, silahkan manfaatkan demi kemaslahatan bersama sampai kiamat datang atau ajal menjemput. Untuk apa semua itu? Ya, etape kehidupan kita di dunia ini, yang kita akan melanjutkan kepada etapa berikutnya. Hanya rentang waktu usia dari sejak lahir, kemudian mati, atau kiamat lebih dahulu dibandingkan kematian kita. Gunakan apa yang sudah Allah berikan itu. Kalau mindset ini, ya, nilai-nilai Al-Quran ini semua difahami oleh semua umat manusia, maka tidak ada yang saling kemudian mendominasi satu dengan yang lain. Tidak ada yang kemudian saling menguasai satu dengan yang lain, tidak ada yang kemudian saling menginjak satu dengan yang lain. Ya, kita sama-sama manfaatkan. Kalau semuanya mengakui nilai-nilai Al-Quran ini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah Allah sampaikan pada ayat sampai ayat 33 ini untuk menjadi jembatan bagi kehidupan berikutnya di ayat 34. Tatkala Allah mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra, karena nanti akan datang tammatul kubra, dan kedatangannya idza jaa, tiba-tiba. Ketika tiba-tiba telah datang kepada kalian tammah, ay yaumul qiyamah. Dan kenapa disebut tammatul kubra? Hari kiamat itu disebut sebagai tammah li'annaha tatumma ala kulli amrin ha'ilin mufdhi'. Karena sesuatu yang terjadi itu sangat mencengangkan, sangat menakutkan. Tammah kubra, sesuatu yang sangat besar. Ya. Wasa'atu adha wa amar. Ya. Sangat pahit kejadian itu. Sangat mengenaskan luar biasa. Saya contoh misalnya di RW 11 mungkin masuk berita, wallahu alam, kejadian sekitar 5 hari atau 4 hari yang lalu ada kebakaran 3 rumah. Ya. Itu tetangga kami di RT 5 RW 11. Kurang lebih hanya 2 jam habis semuanya, tidak ada bersisa. Ya, bahkan di dalam itu ada satu kontrakan yang korbannya, dalam itu ada 2 motor. Satu itu masalah fiction, satunya lagi NMAX. Ya. Habis tinggal rangkanya saja. Ya. Kalau kita bahasakan sebagai wasa'at wa adha wa amar, kiamat itu sesuatu yang sangat memahitkan. Menyaksikannya mengenaskan. Menyaksikannya itu membuat kita menjadi tidak kuat sama sekali. Menyaksikannya akan menghasilkan traumatik yang luar biasa. Menyaksikannya akan membuat kita seperti orang yang sangat ketakutan. Tammatul kubra. Kalaulah bumi yang sudah aku hamparkan, dengan gunung-gunungnya yang aku tancapkan, dengan air-airnya yang aku alirkan, dengan pohon-pohonnya yang aku tumbuhkan, dengan api yang aku ciptakan, dengan anginnya dan seterusnya, yang ketika aku ciptakan manusia agar manusia memanfaatkannya, mata'an lakum, difungsikan untuk memaksimalkan fungsi penghambaan, semua ada batasnya karena kejadian kiamat datang tiba-tiba. Fa idza ja'at at-tammatul kubra. Kalau itu sudah terjadi, kata Allah, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia pada hari itu baru sadar, baru ingat, baru merenung
baru menyesal. Yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apa yang mereka sudah usahakan, mereka telah kerjakan, mereka telah kemudian kejar. Mereka baru ingat ternyata hidup yang di dunia hanya sesaat ini. Salah tujuan, salah orientasi, salah kemudian obsesi, salah arah. Mereka baru sadar. Yauma idzin yakhsarul mubtilun. Banyak orang yang kemudian merugi pada hari itu. Banyak yang kemudian tashkhasu fihi al-absar. Mata-mata banyak yang terbelalak, kaget. Apa ini? Pintu taubat sudah ditutup. Semua hanya tinggal penyesalan. Lari satu dari yang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Semuanya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing punya urusan yang menyibukkan satu dengan yang lain. Tidak ada yang peduli. Bahkan seorang ibu yauma tadkhulu kullu murdi'atin 'amma arda'at, sedang menyusui dilempar anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, yang sedang hamil langsung lahir anaknya. Ya, saking paniknya. Persis seperti orang yang kemudian Allah hadirkan contoh-contoh kiamat kecil, ketika gunung kemudian bergoncang, ketika laut airnya diluapkan sama Allah dengan gelombang tsunami-nya misalnya. Tatkala kemudian api mengamuk, kebakaran, salah satu tanda kiamat besar adalah kebakaran besar di daerah Syam. Kita menyaksikan ada kebakaran mungkin di beberapa tempat. Semua meluluh-lantakkan, membuat panik, traumatik, ketakutan dan seterusnya. Gambaran-gambaran kecil itulah yang kemudian dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tanpa hikmah. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang menimpa ciptaan Allah, buminya, maka ingatlah tentang ayat ini. Yauma idzin, pada hari itu banyak terjadi. Yatadzakkarul insanu ma sa'a. Orang-orang banyak yang mengingat, banyak yang menyesal, banyak yang kemudian termenung, banyak yang kemudian kaget, banyak yang kemudian sadar. Apa-apa yang telah dia kerjakan, masa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa Allah mengatakan sa'a, bukan kasaba atau iktasaba? Padahal Allah katakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Apa yang dulu di dunia diusahakan kebaikan, kembali kepadanya. Wa 'alaiha ma iktasabat, apa yang diusahakan berupa keburukan pun kembali kepadanya. Tapi dalam konteks penyesalan ini, Allah mengatakan bahwa hari itu mereka baru menyadari tentang apa yang mereka mengusahakan. Inna sa'yakum lasyatta. Semua yang kita usahakan di dunia ini tentu tidak akan pernah ada yang sama. Semuanya berbeda. Tidak akan pernah seragam tentang apapun yang kita usahakan di dunia. Artinya apa? Hina idzin yatadzakkaru ibnu Adam jami'a amalihi khairihi wa syarrihi. Ternyata orang berbuat kebaikan itu butuh usaha, dan orang berbuat dosa pun ternyata butuh usaha. Contoh misalnya maling. Dia pengen maling itu kan butuh usaha, observasi. Ya kan? Dia lihat di mana ini CCTV. Ya, orang ini keluarnya jam berapa? Sepedanya ditaruh di mana? Ya, satpamnya biasanya ngantuknya jam berapa? Dia butuh usaha. Bahkan sebelum maling pun doa bersama. Mari kita doa bersama supaya tidak ketangkap misalnya. Ada Pak kejadian di beberapa daerah itu katanya begitu kononnya. Kalau mau melepas itu didoain dulu sekampung biar selamat. Ya. Nah begitu juga orang berbuat baik. Ya, berbuat baik, kita mau sholat, kita mempersiapkan, kemudian jalan ke masjidnya, kemudian sholat kita khusyuk dan seterusnya. Kita mau bayar zakat pun kita harus mengusahakan supaya harta kita mencapai nisab dan seterusnya. Kita mau naik haji pun demikian, kita mau puasa demikian. Kalaulah bikin dosa ada usahanya dan bikin capek juga, ibadah pun kita ada usahanya bikin capek juga, maka orang yang cerdas adalah al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas pasti yang mikirnya ya sama-sama capek, mendingan yang ini aja. Toh ketika sama-sama capek, ujungnya yang ini mah enak, tapi yang ini capek, ujungnya nggak enak. Sehingga
Ketika Allah sudah mengatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, semua manusia akan mengingat-ingat lagi apa yang telah dia usahakan selama kehidupan di dunia, baik buruknya, taat kemaksiatannya, ya, durhaka dan kepatuhannya, semua diingat. Artinya apa? Pada hari kiamat semua akan melihat tentang rekam jejak amalnya masing-masing. Bahkan dalam konteks kiamat kecil, ayat ini menggambarkan bahwa setiap orang yang menjumpai kiamat kecilnya, yaitu kematiannya masing-masing, sebelum kematian itu datang, maka semua amalnya akan Allah tampakkan. Baik buruknya, perbuatan dosa ataupun ketaatannya, semua akan Allah tampakkan menjelang kematiannya. Sehingga pergolakannya di situ. Ya, kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita yang telah Allah panggil ketika sakaratul maut itu bermacam-macam kondisinya. Ya, ada yang penuh dengan kegelisahan, ada yang kemudian penuh dengan ketenangan, ya, ada yang kemudian keluar air matanya, ada yang kemudian tersenyum bibirnya dan seterusnya. Kenapa? Karena saat itulah Allah sedang menampakkan akhir kehidupannya, Allah sedang tampakkan amal-amal soleh dan amal-amal yang tidak baiknya. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, karena sama-sama mengusahakan, maka insyaallah kita lebih memilih yang kita usahakan adalah yang membuat Allah ridha dengan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya, yang menjadi penjelas daripada ayat 35 adalah ayat 36-nya. Wa burrizatil jahimu liman yara, Allah tampakkan neraka jahim sebagaimana mereka bisa melihat itu saat itu juga. Ya, bagi orang-orang yang menjelang kematiannya su'ul khatimah, Allah tampakkan amal buruknya yang telah mereka usahakan. Kemudian Allah tampakkan neraka jahimnya sebagaimana orang-orang yang bisa melihat neraka jahim menjelang kematiannya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pekan depan. Allah panjangkan usia kita dalam sehat walafiat dan ketaatan. Dan apa yang disampaikan menjadi muhasabah buat saya pribadi dan kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.